Ancaman kepada orang-orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada duniawi. Walaupun hukum asalnya mencintai duniawi yang akan disebutkan di sini, hukum asalnya boleh. Bahkan akan bisa masuk dalam kategori ibadah. Tapi manakala seorang hamba melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan mendapatkan ancaman dan siksaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha." Ada 7 poin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum." Katakan, wahai Muhammad, jika seandainya kalian mencintai, jika seandainya aba'ukum, ayah-ayah kalian, yang pertama. Yang kedua, jika seandainya abna'ukum, anak-anak kalian. Yang ketiga adalah wa ikhwanukum, jika seandainya saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan untuk mendapatkannya, harta yang kita kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan usaha kita yang kita jalani. Kemudian yang ke-8 adalah wa masakin, yaitu tempat tinggal kita, rumah-rumah kita. 8 poin ini, jika seandainya 8 poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Dilanjutkan oleh Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Jika 8 poin yang Allah sebutkan ini lebih kalian cintai, dari apa? Minallah, dari Allah, wa rasulihi, dari rasulnya, wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu, dan dari jihad di jalan Allah. Jika seandainya 8 poin yang tadi disebutkan lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada Allah, daripada kecintaan kita kepada Rasulnya, daripada kecintaan kita berjihad di jalan Allah, fatarabbasu. Ini ancaman dari Allah. Fatarabbasu, tunggu, awas nanti ya, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan datangkan, tiba saatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencintai sesuatu di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan azab dia dengan kecintaannya tersebut. Sekali lagi, kaidah ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Kata para ulama, barang siapa yang mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah, maka Allah akan azab dengan sesuatu tersebut. Contoh, seseorang berlebihan dalam mencintai istrinya. Pokoknya apa saja yang diminta oleh istri, dia akan berusaha untuk mencari keridhaan istri. Walaupun dia harus mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia akan diazab oleh istrinya. Di dunia ini dia akan merasa tersiksa dengan keberadaan istrinya tersebut. Bagaimana tidak? Istri memaksakan diri untuk meminta sesuatu yang suami tidak mungkin dan berat untuk menunaikannya. Dan ini adalah merupakan siksaan bagi sang suami. Bisa jadi Allah menyiksa sang suami dari istri yang dia cintai. Yang istri dia cintai tiba-tiba istrinya selingkuh. Inilah siksaan bagi suami. Begitu juga anaknya. Dia mencintai anaknya, saking cintanya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan siksa dia melalui anaknya tersebut. Dia cinta kepada anaknya, tiba-tiba anaknya melakukan tawuran sehingga menewaskan temannya sendiri. Ini siksaan bagi orang tuanya. Bisa jadi ketika kita mencintai harta benda yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah, Allah siksa kita dengan harta kita. Betapa banyak orang yang punya harta, kehidupannya tersiksa. Hidupnya tidak nyaman, kehidupannya tidak tenang. Tidak seperti orang-orang yang mungkin sekedar bertani di kampung. Dia tidak memiliki pikiran apapun. Beda dengan orang-orang kaya yang tersiksa dengan hartanya. Kenapa? Karena dengan kekayaannya tersebut dia mencintai di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, dinomor satukan
cintanya kepada Allah SWT daripada kecintaan duniawi yang dia miliki, maka siksaan itu akan mudah baginya untuk dia hadapi. Sekali lagi saya ulangi, kebalikannya, jika seorang hamba tersiksa karena kecintaan kepada Allah, maka ketersiksaan itu akan mudah baginya untuk dia hadapi. Mungkin saja dengan senyuman yang dia akan hadapi siksaan itu. Cobaan yang dihadapi di dunia ini akan mudah baginya untuk menghadapinya. Kenapa? Karena dia mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.